Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih, dalam komunikasi profesional, ada loh satu jenis kata kerja yang jadi fondasi biar omongan kita jelas? Nah, itulah linking be. Hari ini kita bakal kupas tuntas cara pakainya, mulai dari is, am, are, sampai ke was dan were. Udah siap? Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, coba deh kita berhenti sebentar dan pikirin ini. Emangnya semua kata kerja itu artinya melakukan sesuatu? Atau jangan-jangan ada yang tugasnya cuma ngejelasin sebuah keadaan aja? Paham bedanya? Ini tuh kunci buat nguasain topik kita hari ini. Coba deh lihat bedanya. Jelas banget kan? Di sebelah kiri, meluncurkan itu kan sebuah aksi. Ada gerakannya, kita bisa bayangin. Tapi kalau di kanan, kata adalah atau is, itu nggak ngapa-ngapain. Dia cuma jadi jembatan aja yang nyambungin aplikasi sama penjelasannya. Ramah pengguna. Ini bukan aksi, tapi cuma sebuah keadaan. Nah, kata adalah tadi itu langsung ngebawa kita ke inti dari obrolan kita. Jadi, apa sih sebenarnya linking be ini? Yuk, kita bedah perannya sebagai si kata kerja penghubung. Ini dia nih definisi kuncinya. Mau cara paling gampang buat ngertiinnya? Anggap aja kata kerja be itu kayak tanda sama dengan di matematika. Dia cuma bilang kalau subjek di satu sisi itu sama dengan deskripsi di sisi lain. Nggak ada aksi, cuma koneksi, cuma identitas. Simple. Oke, kita mulai dari yang paling sering kita pakai ya, masa kini. Nah, is, am, dan are ini adalah senjata kita buat ngomongin fakta, kondisi, atau peran yang lagi terjadi sekarang juga. Aturannya gampang banget kok, dan table ini udah ngerangkum semuanya. Ingat aja, I itu pasangannya selalu am. Kalau subjeknya tunggal, misalnya he, she, atau the project, pakainya is. Nah, buat subjek yang banyak atau jamak kayak you, we, atau the developers, kita pakai are. Yuk kita lihat contohnya biar lebih nempel. Nah, ini contoh penggunaan di dunia kerja. Dengan pakai am, orang ini lagi negesin peran dia saat ini. Ini identitas dia sekarang. Gampangnya, saya sama dengan desainer UI UX. Di sini kita pakai are, karena users itu kan jamak, alias banyak. Kalimat ini pas banget buat ngejelasin tren bisnis atau data yang lagi berjalan. Ini adalah kondisi dari metrik kita saat ini. Oke, ngomongin masa kini udah lancar nih. Sekarang gimana kalau kita putar waktu sedikit, kita lihat gimana caranya ngejelasin sesuatu yang udah lewat. Selamat datang di masa lalu. Nah, was dan were ini ibarat mesin waktu bahasa buat kita. Keduanya ini pas banget buat bikin laporan performa, evaluasi proyek, atau cerita sejarah sukses perusahaan. Kita lihat yuk cara kerjanya. Polanya malah lebih simpel lagi loh di sini. Buat subjek tunggal apapun, mau itu I, he, atau the system, kita pakai was. Kalau subjeknya jamak, you, they, atau the results, kita pakainya were. Gampang kan? Ini contoh yang pas banget buat was. Kalimat ini lagi ngelaporin sebuah data spesifik dari masa lalu. Bounce rate waktu itu sama dengan 70%. Itu keadaan dulu, yang sekarang untungnya udah berubah. Dan yang ini keren banget buat nunjukin penggunaan were. Karena levels itu jamak, kita pakai were buat ngejelasin kondisi engagement sebelum ada perubahan besar, yaitu si rebranding itu. Oke, semua bahannya udah kita kumpulin nih. Sekarang gimana cara ngerakitnya jadi kalimat yang jelas dan efektif? Yuk, kita intip cetak biru alias rumus sederhananya. Cuma ada 3 resep dasar yang perlu kamu kuasai. Pertama, positif, buat nyatain fakta. Kedua, negatif, gampang banget tinggal tambahin not. Dan yang ketiga, tanya, tinggal pindahin kata kerja be ke depan. Beneran, so simple itu. Coba kita lihat di contoh nyata ya. Ada pernyataan positif tentang prioritas. Terus ada pernyataan negatif soal budget di masa lalu. Dan satu lagi, pertanyaan penting soal kepuasan stakeholder saat ini. Ini kerangka yang bisa kamu pakai terus-terusan. Baiklah, teorinya udah cukup. Sekarang giliran kamu nih buat nyoba. Kita cek sebentar yuk, seberapa nempel materi yang tadi kita bahas. Coba perhatiin kalimat ini baik-baik. Kata yang pas buat ngisinya apa ya? Am atau was? Cluenya ada di penanda waktu di ujung kalimat itu tuh. Udah pasti, jawabannya was. Kenapa? Karena frasa last year atau tahun lalu itu jelas banget nunjukin kalau ini kejadian di masa lalu. Jadi kita butuh kata kerja bentuk lampau. Keren! Oke, kita udah bahas definisinya, bentuk sekarang dan masa lalunya, sampai ke rumusnya. Jadi pertanyaan terakhir buat kamu, dengan alat komunikasi sekuat ini, gimana kamu bakal ceritain kesuksesanmu selanjutnya? Entah itu buat ngejelasin peranmu sekarang atau ngelaporin pencapaian di masa lalu. Terima kasih banyak udah menyimak.